Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita di pagi hari ini akan sama-sama kembali belajar dan mentadabburi Al-Quran juz ke-7, awal juz ke-7 halaman 122. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam belajar di pagi hari ini. Insya Allah kita akan tilawah terlebih dahulu. Bagi yang ingin menyimak bisa dibuka Quran surat Al-Ma'idah halaman 122 awal juz ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك. أولئك أصحاب الجحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di halaman 122 awal juz ke-7. Awal juz ke-7. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu sholihat. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah menginjak awal juz ke-7, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah. Masya Allah, nggak kerasa ya, kita sudah belajar, mengkaji, mentadaburi Al-Quran sampai awal juz ke-7. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita sampai kita bisa akhirnya menghatamkan Al-Quran 30 juz dengan tadaburnya setiap hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus belajar, terus mengkaji Al-Qur'an dan terus mengamalkan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi kita supaya lebih paham lagi dengan Al-Qur'an yang kita baca. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di awal juz ke-7 ini kita akan sama-sama belajar ya tentang keutamaan mendengarkan bacaan Al-Qur'an dan juga ya adab-adab ketika kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Adab-adab ketika kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Apa saja sih yang harus dilakukan ketika kita mendengarkan Al-Qur'an? Apa saja sih yang harus kita kerjakan ketika kita mendengarkan Al-Qur'an? Doa apa saja yang harus kita baca ketika kita mendengarkan Al-Qur'an? Karena ternyata sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mendengarkan bacaan Al-Qur'an ini bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan bisa kekal di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Ternyata mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita ya bisa sama-sama belajar terkait dengan ya keutamaan dari mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Namun saya ingin mengajak, ayo kita tap-tap layar terlebih dahulu ya. Kencangin tap-tap layarnya ya sampai muncul tanda lope ya. Kemudian juga sebarkan ya, syiarkan live ini, bagikan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa mengetahui keutamaan tentang mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Jangan lupa untuk tap-tap layar terlebih dahulu. Kita niatkan untuk syiar
sebagai wasilah atau sarana. Ya, karena live ini bisa muncul di beranda ayah, bunda, abang, kakak kalian ketika kita aktif tap-tap layar. Ketika kita terus tap-tap layar seperti ini, insya Allah nanti lebih banyak lagi yang bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Dan biasanya nanti muncul tiba-tiba ya di beranda orang lain, ya wasilahnya karena memang ketika ibaratnya, ada algoritma TikTok yang memang ketika kita aktif tap-tap layar akan dibaca oleh TikTok dan akan dipromosikan ke sebanyak-banyaknya orang sehingga akhirnya muncul di beranda sahabat Al-Quran sekalian, ya sahabat Quran yang lain. Kan ada juga ya, kita juga dulu mungkin ada yang baru bergabung gara-gara melihat di beranda, muncul, direkomendasikan oleh TikTok kan, muncul live ini. Akhirnya karena tertarik ya, oh ini ada apa sih, Ustadz Bildan ngebahas apa sih? Nah akhirnya ikutan masuk ke dalam live ini dan akhirnya bisa istiqomah sampai detik ini. Banyak tidak yang seperti itu? Nah, kita hadir wasilah apa? Wasilah ya tap-tap layar dari teman-teman yang lain sehingga akhirnya muncul di beranda kita ya siaran live ini sampai akhirnya bisa kita istiqomah sampai detik ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sarana ya, kebaikan bagi kita semua. Niatkan ya untuk bisa menyebarkan kebaikan menjadi amal salih bagi kita semua. Wah, amin ya rabbal alamin. Taib. Kita lihat di ayat 83 ini berbicara tentang keutamaan ya seseorang yang mendengarkan Al-Qur'an. Para ulama berpendapat ada yang mengatakan ini adalah berkaitan dengan raja yang bernama Najasyi. Ya, Raja Najasyi itu adalah raja di negeri Habasyah. Ya, pada saat itu Raja Najasyi itu dikirim surat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dikirim surat. Ya, kemudian akhirnya Raja Najasyi ini ya di apa namanya diberikan ya surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dibaca kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Raja Najasyi kemudian menangis ya, dimintalah oleh Raja Najasyi Ja'far pada saat itu untuk membacakan Al-Quran dan pada saat itu Ja'far itu membaca surat Maryam. Ya, membaca surat Maryam di hadapan Raja Najasyi yang pada saat itu belum beriman. Ya, masih dalam keadaan kafir. Ya, ketika dibacakan Quran surat Maryam oleh Ja'far di hadapan Raja Najasyi, ya, Ja'far membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Ketika dibacakan surat Maryam ini di hadapan Najasyi yang pada saat itu masih dalam keadaan tidak beriman kepada Allah,
Kemudian Raja Najasyi pada saat itu meneteskan air mata. Menangis Raja Najasyi itu mengalir air mata sehingga akhirnya membasahi pipinya. Dan potret itu akhirnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 83. Ya, peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 83. Masya Allah. Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul, dan apabila mereka mendengarkan apa-apa Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunahum, kamu akan melihat mata-mata mereka tafidhu minad dam'i, itu penuh mata-mata mereka, kantung mata mereka itu penuh dengan apa? Dengan air mata. Tafidhu minad dam'i, minad dumu, ya, dari betul-betul air mata kesedihan ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an. Maka kalau kita sahabat Al-Quran ingin menangis ya bersama Al-Quran, tipsnya adalah banyak-banyak mendengarkan Al-Quran dari bacaan orang lain. Kalau misalkan kita masih belum bisa nih menangis bersama Al-Quran, apakah dari segi membacanya, kita baca masih belum bisa nangis nih, ya kita baca tapi kok nggak nangis-nangis hati kita ya, tidak tersentuh-sentuh oleh Al-Quran, maka perbanyak untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Karena kalau kita ingin menangis bersama Al-Quran, harus banyak mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Harus mau dengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan selevel Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja itu suka mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Suka mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran dari para sahabat yang lain. Padahal kita tahu bahwasannya Al-Quran diturunkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah sangat suka, sangat mencintai orang yang membacakan Al-Quran di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya, kemudian akhirnya ya Abdullah, bacakanlah Al-Quran di hadapanku. Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud juga tahu diri. Ya, bagaimana mungkin aqra'tum? Bagaimana mungkin, kata Abdullah bin Mas'ud, aku membacakan Al-Quran ini di hadapan engkau, padahal Al-Quran turun untuk engkau ya Rasulullah. Apa jawaban dari Nabi? Wallahi, demi Allah, saya itu sangat mencintai, sangat suka sekali mendengarkan bacaan Al-Quran dari yang lain. Ini dibacakan ya Al-Quran surat An-Nisa terus sampai ke satu ayat fa kaifa idza jama'nahum, ya, sampai ke satu ayat akhirnya Rasulullah menangis di situ. Ya, wajibna bika ala haula'i syahida. Akan kami datangkan engkau wahai Muhammad menjadi seorang saksi bagi semua manusia. Ya. Dan disitulah Rasulullah menangis. Selevel Rasulullah SAW saja menangis mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Apalagi kita. Ya, apalagi kita harus memperbanyak mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Ustadz, tapi nggak paham bacaan Al-Quran dari orang lain. Itulah menariknya Al-Quran. Itulah ajaibnya Al-Quran. Nggak paham pun kita bisa nangis. Kita bisa tiba-tiba tersentuh. Ya Allah gitu ya. Ketika mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Ketika mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Kita bisa tersentuh ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Apalagi yang baca Qurannya ya tingkat keimanannya tinggi, tajwidnya bagus, iramanya bagus, makharijul hurufnya bagus, penghayatan terhadap ayatnya bagus. Oh, kita bisa
tersentuh itu ketika mendengarkan Al-Qur'an, ya. Jadi jangan disepelekan bab tentang mendengarkan Al-Qur'an dalam keseharian kita. Jadikan habits, kebiasaan mendengarkan Al-Qur'an setiap hari. Karena mendengarkan Al-Qur'an setiap hari itu akan menghidupkan hati kita. Ya, menghidupkan hati kita. Pernah ada seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im. Pada saat itu dia masih dalam keadaan kafir. Dia datang dari Mekah membawa pedang. Kemudian dia berniat untuk membunuh Muhammad SAW. Ya, dia acungkan pedangnya. Kemudian dia akhirnya berniat untuk membunuh Rasulullah SAW. Sudah sempurna niatnya, sudah sempurna tekadnya. Dia datang dari Mekah, mengendarai kudanya sampai akhirnya sampailah di Madinah. Kemudian Rasulullah dan para sahabat pada saat itu sedang sholat maghrib di Masjid Nabawi. Kemudian akhirnya dia mendengar bacaan Al-Qur'annya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. Terus dibaca sampai akhirnya tiba-tiba pedangnya Jubair bin Mut'im jatuh. Kemudian Jubair bin Mut'im terus mendengarkan bacaan Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada ya qalbi ayyatir. Sehingga komentar Jubair bin Mut'im mengatakan, ya, seakan-akan kata Jubair bin Mut'im, seakan-akan hatiku itu dibawa terbang ke atas langit. Kada qalbi ayyatir, sampai betul-betul merasakan hatiku itu terbang ke atas langit saking indahnya bacaan Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernahkah sahabat Al-Qur'an ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran seakan-akan hati kita itu terbang? Pernahkah kita ketika kita mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran seakan-akan kita itu, wah ya Allah bahagia sekali. Hati kita itu seakan-akan terbang ke langit gitu. Pernah? Allahu Akbar. Ini level orang kafir. Dia belum beriman. Dia belum mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahkan dia berniat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tapi dia mengatakan padahal dia dalam kondisi kafir. Kada qalbi ayyatir. Seakan-akan hatiku itu terbang sehingga akhirnya dia yang tadinya berniat mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berniat mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berniat mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Dia malah menyatakan keislamannya di hadapan Nabi setelah Rasulullah salat maghrib. Kemudian dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lihat potret Jubair bin Mut'im yang ketika dalam kondisi kafir mendengarkan bacaan Al-Quran bisa tersentuh. Dan lihat pula ya sosok yang sangat keras pada zaman kekafirannya, pada zaman jahiliyahnya. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa yang tidak tahu Umar? Ya, siapa yang tidak mengetahui Umar? Umar radhiyallahu an adalah sosok yang apa? Sangat keras. Kalau gulat itu bisa kalah orang lain itu, kalau bertengkar bisa menang, kalau berperang bisa menang, ya tubuhnya besar sekali. Suatu ketika Umar pun sama berniat mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah dibawa pedangnya. Mau pergi menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kemudian di tengah perjalanan dia ketemu dengan seseorang. Aina anta ya Umar? Mau kemana Umar? Ya, kata para sahabat itu. Ada seorang yang mengatakan, mau kemana engkau? Kata Umar, aku akan membunuh Rasulullah, aku akan membunuh Muhammad. Kata Umar pada saat itu. Kemudian orang tersebut mengatakan, jangan jauh-jauh dululah ke rumah Rasulullah. Jangan jauh-jauh ke rumah Muhammad. Tuh keluarga kamu pun ada yang masuk Islam. Hah? Keluarga saya ada yang masuk Islam? Kata Umar. Keluarga saya ada yang masuk Islam? Iya, tuh lihat adik kamu masuk Islam. Ya. Ya, kemudian akhirnya adiknya masuk Islam, dia mendengar kabar itu, dia langsung pergi ke rumah adiknya. Di rumah adiknya ya, kemudian dia mendengar ternyata di dalamnya sedang dibacakan Al-Quran. Quran surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa dan seterusnya. Sampai akhirnya Umar marah, mendobrak pintu itu, kemudian menampar ya saudara perempuannya dan suaminya, kemudian ditanya, "Itu tadi yang aku dengarkan itu apa? Yang tadi aku dengarkan itu apa?" Kemudian adiknya bilang, "Ya, kamu tidak boleh menyentuh lembaran itu, coba kamu mandi dulu, bersih-bersih dulu." Setelah mandi akhirnya Umar melihat ya lembaran itu, kemudian dia baca, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal ard was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, dan seterusnya. Sampai akhirnya di situ Umar tertegun, Umar menangis, kemudian mengatakan, yang menurunkan bacaan ini bukanlah manusia, tetapi yang menurunkannya adalah Tuhan ya dari langit ketujuh. Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di situ Umar masuk Islam gara-gara apa? Mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Maka gerbang menuju hidayah, gerbang menuju Al-Qur'an ya, mendapatkan hidayah Al-Qur'an adalah banyak-banyak mendengarkan Al-Qur'an. Banyak-banyak dengerin Quran itu bisa membangkitkan hati, menghidupkan hati, dan nggak kerasa tiba-tiba bisa air mata kita itu mengalir, menetes air mata itu gara-gara kita mendengarkan Al-Quran. Sehingga sifat orang yang beriman itu ketika dibacakan Al-Quran terhadap mereka, wa idza sami'u ma unzila ila rasul taro a'yunahum, maka kalian akan lihat mata-mata mereka tafilu minad dam'i, penuh di sini tuh. Air mata mereka itu ya, pernah nggak kita ada kondisi yang kita itu pengen nangis tapi ditahan. Kan pengen nangis nih, akhirnya kan air mata itu terkumpul ya di sini, sampai akhirnya ada momen jatuh lah gitu ya, momen yang tek gitu, kita akhirnya nangis dan itu penuh, nangisnya itu banjir. Itu namanya tafidhu. Itu namanya tafidh. Kondisi yang di sini tuh udah berkaca-kaca yang kalau kita ngedip nih, oh langsung netes. Mengalir air mata mereka basah. Sehingga kalau kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu di apa namanya? Di sini ya, di matanya itu ada garis hitam. Bekas apa? Bekas apa? Bekas tangisan beliau. Setiap hari selalu menangis bersama Al-Qur'an sehingga ada garis hitam. Ya, garis hitam. Gara-gara apa? Sering menangis bersama Al-Qur'an. Kenapa mereka menangis mendengarkan Al-Qur'an? Taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kenapa mereka menangis? Karena mereka mengetahui kebenaran. Mimma arafu minal haq. Mereka sangat mengetahui yang namanya kebenaran. Ini Al-Qur'an ini adalah benar, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'ana bil haqq. Sungguh telah datang kepada kami kebenaran, kata mereka.
Jadi ketika kita dengar meskipun nggak paham artinya, Ustadz, saya nggak paham artinya mendengarkan bacaan Al-Quran, yakini bahwasannya yang kita dengar itu adalah kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham nggak faham, ini adalah Allah yang sedang berkata kepada kita. Insya Allah nggak faham pun, sekalipun nggak faham kita dengerin Quran, itu bisa tersentuh hati kita dengan Al-Quran. Nggak faham sekalipun kita nggak paham. Sekalipun nggak paham. Tapi insya Allah ketika kita niat ingin mencari kebenaran, kita bisa menangis. Kita bisa menangis. Betapa pernah mungkin satu ketika atau satu momen di tarawih atau di sholat gitu ya, kita dengar membaca Quran lagi sholat, ya Allah ini kayak diaduk-aduk perasaan kita, diaduk-aduk hati kita. Sedih sekali, nggak tahu kenapa tiba-tiba menetes saja, jatuh saja air mata kita. Nah itu karena mengetahui mimma arafu minal haq. Kemudian orang-orang yang beriman ini yang ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka akhirnya berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Apa doanya? Nah, sudah tahu belum ayah bunda, yang abang kakak, sahabat Al-Quran sekalian? Apa doanya ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran? Sudah hafal? Di sini ada yang sudah hafal belum? Doa mendengarkan doa mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah tahu? Yang belum tahu boleh ketik angka 1. Ustadz, saya belum tahu doa mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita dengerin bacaan Quran, ada doanya. Ya, ada doanya. Kalau kita mendengarkan bacaan Quran itu, ada doanya. Banyak yang nggak tahu berarti ya, Masya Allah. Kalau banyak yang nggak tahu, kita akan bahas doanya. Ya, Ustadz kalau saya dengerin ya udah baca Shadaqallahul Azim. Enggak, ada doa khusus ternyata ya ketika kita mendengarkan Al-Qur'an. Doanya apa? Yuk kita sambil tap-tap layar dulu ya sahabat Quran. Kita tembuskan lagi ke 100.000 tap-tap layarnya. Ya. Bismillah kita niatkan menjadi amal jariah bagi kita semua supaya konten ini juga lebih tersebar lagi. Jangan lupa untuk tap-tap layar terlebih dahulu. Ya, tap-tap layar. Dengan caranya gimana? Tuh banyak yang baru tahu tap-tap layar ya. Ketik aja seperti ini sampai ke luar tanda lopenya. Nah, kita tap-tap layar supaya apa? Algoritma kita dibaca oleh TikTok. Memang semua adalah takdir Allah, tapi ada ikhtiar basyariah, ikhtiar manusia yang harus kita ikhtiarkan supaya sahabat Al-Qur'an yang lain bisa bergabung ya di live ini, ya. Di tap-tap layar. Kemudian di-share kajiannya ke teman, ya ada tombol panah di sebelah kanan bawah nih, ada tombol panah di sini, nah bisa di-share ya sebanyak-banyak. Dibagikan kepada teman, sahabat, keluarga supaya lebih banyak lagi yang bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah. Yang belum follow ya, yang belum follow juga jangan lupa untuk follow terlebih dahulu. Gimana cara follow? Klik tombol ikuti di pojok kiri atas yang berwarna merah bagi yang belum follow ya supaya nanti bisa terus mendapatkan live setiap hari insya Allah. Kita setiap hari ada live jam ba'da subuh ya pagi hari insya Allah kita akan ada live rutin. Mengkaji Al-Quran satu hari satu halaman insya Allah. Taib, kita akan bahas nih, kita akan bahas doanya. Apa doanya ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran? Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ini doanya. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Sudah hafal? Rabbana, ini satu. Rabbana insya Allah sudah hafal semuanya ya. Rabbana, amanna, pasti sudah hafal juga insya Allah ya. Amanna, mudah. Rabbana, amanna. Rabbana, amanna. Faktubna ma'asyahidin.
Nah, jadi nanti kalau kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain, kita katakan, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, amanna, kami beriman. Faktubna ma'asyahidin. Catatkanlah kami bersama orang-orang yang syahid. Apa itu orang yang syahid? Orang yang menyaksikan, menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan atas kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita membaca Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ada orang yang baca Quran, dengerin Al-Quran, ya, membacakan Al-Quran di hadapan kita, maka kita berdoa, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, ya Rabb kami, amanna, kami beriman terhadap Al-Quran ini. Faktubna, catatkanlah kami ya Allah, catatkanlah kami ya Allah, ma'asyahidin, ma'asyahidin, bersama orang-orang yang menyaksikan, bersaksi terhadap Al-Quran dan terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah hafal ya? Sudah tahu ya? Doa mendengarkan bacaan Al-Quran. Sudah tahu ya? Tahu, Alhamdulillah. Nanti diamalkan, dibiasakan. Ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain, kita doa, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami mendengar. Ya, kami mendengar ya Allah, kami beriman terhadap Al-Quran ini. Catatkanlah kami, faktubna ma'asyahidin, bersama orang-orang yang syahid. Bersama orang-orang yang menyaksikan Al-Quran, kebenaran Al-Quran dan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu ya. Bismillah ya. Kita kalau dengar murotal ya dibacanya kapan? Di awal atau di akhir? Bacanya di akhir. Bacanya di akhir. Jadi nanti setelah dengerin murotal, kita selesai murotalnya kita baca Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Termasuk ketika mendengar murotal ya. Ketika mendengarkan bacaan seseorang, maka kita baca Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Nah, ini adab ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Di ayat 84-nya, ya, wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Ya. Wa ma lana la nu'minu billah. Dan kenapa kita tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma ja'ana minal haqq, dan apa yang telah turun datang kepada kita berupa kebenaran itu. Wa natama'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Dan kami sangat natma', tomak. Tomak itu atau tamak itu artinya apa tuh? Sangat serakah, sangat menginginkan, sangat berharap, sangat mengidam-idamkan, bercita-cita. Ayyudkhilana rabbuna, ya. Kami ingin sekali ya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kami semua ma'al qaumis sholihin, bersama orang-orang yang salih. Kami sangat ingin ya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang salih. Wa natma'u, ya Allah saya pengen banget ya Allah. Pengen banget ketemu dengan orang salih, diiringkan dengan orang salih, digabungkan dengan orang salih, dibersamai oleh orang salih, diiringkan, digabungkan, ya, ketemu dengan orang-orang salih, berkomunitas dengan orang-orang salih. Natma'u, ya Allah pengen banget, pengen nggak kita kumpul dengan orang salih? Pengen nggak kita kumpul dengan orang salih, dibersamai dengan orang salih, kenal dengan orang salih, bersama orang salih, ya, bersama orang yang cinta Allah, bersama orang yang cinta Al-Quran, bersama orang yang benar-benar orientasinya ingin masuk surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah orang beriman terus betah, senang, berlama-lama bergabung, berkomunitas dengan orang yang salih. Wa natma'u,
Natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Ya Allah, saya pengen menjadi orang yang salih. Lihat ya, ternyata salah satu kebiasaan orang solih adalah sering mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya lihat di ayat sebelumnya, ayat 83. Kebiasaan orang solih adalah sering mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau lagi hati lagi sumpek gitu ya, coba dengerin Quran. Biasanya di playlist kita, ya di handphone kita biasanya musiknya musik apa gitu ya. Nah sekarang coba aja sehari baca dengerin Al-Quran. Ada waktu khusus kita dengerin dulu Al-Quran surat apa. Wallahi itu bisa menghidupkan hati kita, bisa membuat hati kita tuh tenang sekali. Ya, bisa menghidupkan hati setelah Al-Quran. Bisa menghidupkan hati dengan Al-Quran. Menyuburkan hati dengan Al-Quran. Wa natama'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Fa'asabahumullahu bima qalu. Fa'asabahumullahu bima qalu. Maka Allah memberikan pahala kepada mereka. Allahu Akbar. As-sawab. Dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Mereka yang mendengarkan Al-Qur'an. Kemudian mereka yang mendengarkan Al-Qur'an, mereka yang kemudian berdoa ya setelah mendengarkan Al-Qur'an agar dicatatkan bersama orang yang saleh, menyaksikan yang syahid dan mereka berdoa sangat ingin digabungkan dengan orang yang saleh, fa asabahumullahu bima qalu, maka Allah akan berikan pahala, berikan sawab pahala bima qalu terhadap apa yang mereka katakan. Fa asabahumullahu bima qalu. Apa balasan bagi mereka yang mengatakan doa tadi? Dan menginginkan bergabung dengan orang salih, apa balasannya? Fa asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Mereka akan diberikan surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Wadzalika jazaul muhsinin, dan yang seperti itulah balasan bagi orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Allahu akbar. Jadi mendengarkan bacaan Al-Quran itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ketika kita akhirnya beriman kepada Al-Quran, berdoa tadi akhirnya meminta kepada Allah, digolongkan menjadi orang yang bersaksi tentang kebenaran Al-Quran dan kebenaran Rasulullah. Kemudian berharap agar dimasukkan dengan orang-orang yang solih, maka Allah balas perkataan mereka. Apa lihat di situ spesifiknya? Fa asabahumullahu bima qalu. Allah akan membalas, mencatat, memberikan apa? Kebaikan berupa surga yang mengalir di dalamnya, sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya terhadap apa perkataan mereka? Apa perkataannya? Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Itu doa mereka. Ya, doa mereka. Ya Allah, ya amanna, kami beriman, faktubna, catatlah kami ma'asyahidin, termasuk orang-orang yang bersaksi. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Hafalkan ya doanya. Siap menghafal doa ini? Nah, mudah-mudahan siap ya. Siap dihafalkan doanya. Sehingga nanti kalau dengerin bacaan Al-Quran dari orang lain, insya Allah kita bisa mengamalkan doa ini. Ya, bisa menghafalkan doa ini. Ya, bisa membaca doa ini. Setiap dengerin murotal, setiap dengerin bacaan Al-Quran, ada yang membaca Al-Quran di hadapan kita, kita katakan, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya, Masya Allah. Ini perkataan yang nggak sederhana, ya perkataan yang memang hanya Allah yang ajarkan. Tidak semua orang bisa. Ya, tidak semua orang bisa membacanya. Atau kalaupun kita udah hafal, kadang lupa. Walaupun sudah hafal, kadang kita lupa. Ya, ini penting bagi kita untuk terus belajar, mengkaji Al-Quran, sehingga akhirnya kita bisa terus
eee, mengkaji Al-Qur'an. Insya Allah ya. Nah itu gara-gara ilmu, kita punya ilmunya, insya Allah. Yo, ya, kita punya ilmunya, jadi kita bisa beramal. Nah inilah nikmatnya kita belajar. Ya. Dengan belajar akhirnya kita punya ilmu. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari Masya Allah pada kesempatan pagi hari ini. Ya, sedikit tapi mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Ya. Baik, sekarang saya ingin membuka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari materi tadi. Insya Allah saya akan balas atau jawab pertanyaannya satu persatu. Kalau kita sudah baca Al-Quran, apakah bisa baca doa ini Ustadz? Ya, ini pertanyaan pertama. Jawabannya bisa-bisa saja, karena kan doa itu sebetulnya boleh ya dibaca. Ya, mau baca Quran, mau mendengarkan Al-Quran, boleh tidak? Boleh. Insya Allah ya, tidak masalah. Ya, tetapi ini doa dianjurkan untuk kita membaca ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran. Begitu ya, jadi boleh ya bisa dibaca ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Ada lagi yang mau ditanyakan? Insya Allah sedikit ya kita mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Eh, Kalau ada mau pertanyaan, insya Allah kita buka sesi tanya jawab lagi. Ustadz kalau nangis baca Al-Quran tapi tidak tahu artinya bagaimana? Tidak masalah. Ada seseorang yang menangis mendengarkan Al-Quran atau baca Al-Quran tapi dia tidak tahu ya, dia tidak tahu bacaan Al-Qur'annya, artinya apa, maksudnya apa dan sebagainya, itu ciri dari hatinya itu ya hatinya itu bersih. Nah, maka kata Nabi SAW ada panduan. Kalau kalian itu membaca Al-Qur'an, maka berusahalah untuk menangis. Berusahalah untuk menangis. Kalau tidak bisa menangis, berpura-puralah menangis. Nah, ini menarik ya kata Nabi, kalau nggak bisa nangis, pura-puralah menangis. Pura-pura nangis. Kalau nggak bisa pura-pura nangis, maka menangislah kalian karena kalian tidak bisa menangis. Tangisi diri kalian. Kenapa saya nggak bisa nangis sama Quran? Apa dosa yang saya lakukan sehingga saya tidak bisa luluh dengan Al-Quran? Menangislah. Begitu ya. Baik. Ustadz setelah baca Al-Quran, perjus setelah itu didengarkan tafsirnya juga perjus. Bisa seperti itu Bunda, ya. Bisa baca tafsir atau dengarkan tafsirnya juga per juz. Tapi kalau per juz kan lama itu pasti. Dengerin tafsir per satu juz lama itu pasti ya. Nah, bisa beberapa ayat saja begitu. Insya Allah ya. Kemudian Ustadz jika membaca Al-Quran apakah harus berwudu dulu? Kalau kita lihat hukum, dari segi hukum ya. Dari segi hukum. Itu terbagi menjadi dua para ulama itu. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan itu boleh berwudu, ada yang mengatakan tidak apa-apa tidak berwudu pun dalam membaca Al-Quran. Terbagi jadi dua pendapat. Ada yang harus berwudu, ada yang tidak. Tetapi kalau kita berbicara tentang adab, ya hukum dari segi adab, nah dari segi adab berarti kita berdoanya kita harus apa? Berwudu kalau dari segi adab. Kalau berbicara adab harus berwudu. Kalau berbicara hukum boleh. Gitu ya. Bagusnya gimana ya? Bagusnya berwudu. Ya. Harus bagusnya berwudu. Begitu ya. Taib. Kemudian tadi ada pertanyaan, apa doa agar kita bisa sering menangis? Apa doa agar kita sering bisa menangis, mungkinnya bukan sering menangis. Jangan terlalu sering juga menangis. Bisa menangis ketika mendengarkan bacaan Al-Quran atau bisa menangis ketika ingat doa, ingat dosa, ya, ingat kemaksiat, ingat
ya, betapa lemahnya kita di hadapan Allah. Boleh ya kita baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min qalbil la tahsya, min qalbil la yahsya, wa min ainin la tudma, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yustajabu laha. Ada yang pernah mendengar doa ini? Allahumma, ini doanya sangat bagus sekali. Allahumma inni a'udzubika min qalbil la yakhsha. Ya Allah, kami berlindung daripada hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang susah khusyuk. Ini termasuk nih orang-orang yang sholat susah khusyuk. Ya, ya doa ketika kita susah khusyuk, khusyuk sholat kita susah banget. Allahu Akbar, susah khusyuk. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min qalbil la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Wa min ainil la tudma, dari mata yang tidak pernah mengeluarkan air mata. Wa min ainil la tudma, mata yang tidak pernah menangis. Nah, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, kami berlindung daripada mata yang tidak pernah menangis. Kenapa? Karena menangis bukan tanda kelemahan dalam Islam. Menangis itu adalah apa? Simbol kita melemahkan diri merendahkan diri di hadapan Allah, simbol ketidakberdayaan, simbol yang mengatakan kita itu benar-benar butuh pertolongan Allah, tangisan itu, ya. Nah, itu doanya ya. Wa min ainil la tadma, wa min nafsil la tashba. Ya Allah, kami berlindung daripada kondisi jiwa yang nggak pernah puas. Ada nggak kita pernah ngalamin nggak puas-puas? Hati kita tuh nggak puas-puas. Hati kita nggak puas-puas. Wa min nafsil la tashba, dikasih ini nggak puas, dikasih ini nggak puas, rasanya kurang terus. Ada yang pernah ngalamin? Kayaknya kita semua deh. Gitu ya. Ya kita nggak kan nggak apa namanya, nggak ibaratnya ndak ini ya, ndak ya semuanya kayaknya gitu deh, nggak puas-puas. Makanya pengen lagi, pengen beli ini, pengen beli itu, udah beli ini, beli itu. Makanya paket banyak banget di rumah. Tukang paket datang sering ke rumah, paket, paket. Gara-gara apa? Ya, gara-gara jiwa yang tidak pernah puas. Wa min nafsil la tashba. Nah, gitu ya. Kita berdoa, ya Allah, kami berlindung daripada jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah. Kan kita pengen ya, doa kita diijabah. Nah, kita bisa berlindung agar doa kita itu tidak diijabah, agar doa kita selalu diijabah dan dijauhkan dari tidak diijabah oleh Allah. Wa min du'ain la yustajabu laha. Dan kami berlindung, ya Allah, dari doa yang tidak dikabulkan. Bagus nggak doanya? Bagus ya doanya, Masya Allah. Ini doanya menghimpun semua kebaikan tuh. Allahumma inni a'udzubika min qalbil la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung daripada apa? Satu, hati yang tidak khusyuk. Wa min ainil la tudma. Dua, mata yang tidak pernah menangis. Ya wa min nafsil la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min du'a illa yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nanti doanya akan dikirim ke grup, insya Allah ya. Nanti bisa dihafalkan, dibaca, di-share ya, sebanyak-banyaknya. Insya Allah ya. Nah gitu ya. Ada yang belum bergabung ke grup? Di sini ada yang belum bergabung ke grup nggak? Kalau belum bergabung nanti bisa bergabung ke grup ya, supaya bisa dapat doanya, bisa dapat materi kajiannya, atau bisa dapat link kajian supaya tidak tertinggal. Ya, supaya tidak tertinggal ya. Masya Allah ya. Nggak ketinggalan live-nya, karena kita ada, kalau ada info live kita akan dikirimkan setiap hari. Baik. Banyak ya. Coba yang belum bergabung ke grup boleh ketik angka 1 supaya saya bisa pantau. Grup sahabat Al-Quran. Kita punya grupnya khusus, yang belum boleh ketik angka 1 supaya bisa dikirim nanti grupnya ya, insya Allah. Pernah chat tapi belum dimasukkan ke grup. Oh, kirim lagi ya. Yang chatnya banyak soalnya. Nah sekarang nanti bisa dibantu ya, yang punya nomor Wawa kita,
Bisa di ini, bisa diketik di komentar nanti saya pin ya, supaya sahabat Quran bisa ini, bisa bergabung yang lain. Taib ya. Nah, banyak ternyata yang pagi hari ini belum masuk ya ke dalam grup. Oke. Yang belum follow jangan lupa follow dulu ya, supaya tidak ketinggalan juga live-nya. Cara follow gimana? Klik tombol ikuti yang berwarna merah itu, supaya bisa dapat informasi, live kita setiap hari ya. Yang belum follow bisa follow terlebih dahulu. Nah ini Bunda Mila, jazakillah khair. Nih, saya sematkan ya. Nih saya sematkan. Silakan bisa di-screenshot nomornya dan nanti bisa di-save, kemudian hubungi Ustadz saya pengen gabung ke dalam grup. Gitu ya. Nah nih saya sematkan. Ya, yang mau bergabung nanti bisa masuk ke nomor ini, di-save, kemudian nanti bilang, Ustadz saya mau gabung grup. Insya Allah masuk grup gratis ya. Karena di grup itu kita sama-sama berkomunitas dan sama-sama kita melakukan pergerakan ya. Kita ada gerakan wakaf dan sebagainya di dalam grup, insya Allah. Pas mau ketiduran dengerin murotal dan pas mau tidur dengerin murotal dan ketiduran, apakah boleh Ustadz? Boleh. Jawabannya boleh. Ya. Kita dengerin murotal sambil tidur. Tapi kan Ustadz boleh, bukankah kita harus mendengarkan Al-Quran itu fokus? Nah ini pernah dibahas oleh para ulama, ya, ini pernah dibahas oleh salah satunya Syekh Shalih Al Fauzan tentang hukum bolehnya kita mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran ketika kita bolehnya kita mendengarkan bacaan Al-Quran ketika kita apa? Mau tidur. Ya, bolehnya kita mendengarkan bacaan Al-Quran ketika kita tidur. Boleh. Bahkan sambil masak itu boleh? Boleh. Kata, misalkan ibu-ibu sambil masak, sambil dengerin Quran, itu boleh? Enggak? Boleh. Ya boleh ya. Nah, itu kata para ulama kibar ya, Syekh Shalih Al Fauzan. Apakah, tapi kan harus didengerin Ustadz. Tidak apa-apa, tidak masalah. Gitu ya. Ustadz doa biar nggak ngantuk kalau lagi baca Al-Quran. Ta'awuz. Kalau nggak mau ngantuk, ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu menghilangkan setan. Ya. Kalau kitanya betul-betul memahami dan ya benar-benar meresapi ta'awuz itu, insya Allah itu jadi kebaikan bagi kita ya. Menghindarkan yang namanya gangguan dari setan. Atau baca ta'awuz yang versi lengkapnya, Allahumma inni a'udzubika min hamzihi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzihi wa nafihi wa nafsihi. Ya, baik. Selesai baca Quran, baca doa apa? Bisa subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Atau bisa juga membaca sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bisa baca shadaqallahul azim, tidak masalah. Begitu ya, taib. Saya suka dengar murotal sampai tidur, jadi tidak masalah. Baca Al-Mulk dan rebahan mau tidur, boleh nggak Ustadz? Oh, baca Al-Quran surat Al-Mulk sambil tidur gitu ya? Sambil rebahan. Apakah boleh? Menurut para ulama ya itu diperbolehkan kita membaca Al-Quran sambil ya tiduran gitu ya. Kita di apa namanya, di ranjang, di kasur, kita tidur sambil nyelonjorin kaki gitu ya. Kita bersender di tempat tidur, kita baca Quran, boleh tidak? Kata para ulama, boleh. Ya, boleh. Dalilnya surat Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Yaitu mereka orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Jadi boleh kita baca Al-Qur'an sambil berbaring. Ya, sambil berbaring. Asalkan hati-hati aja, biasanya nanti tidur. Biasanya nanti tidur ya. Masya Allah, biasanya tidur. Ketiduran kalau udah vertikal datar seperti itu biasanya susah ya, ini ya, malah biasanya tiduran ya. Baik.
Ustadz mau tanya kalau sudah nisfu Sya'ban masih bolehkah puasa qada? Masih boleh enggak puasa qada? Jawabannya boleh kalau untuk qada. Ya, pertengahan pertengahan Sya'ban kalau mau masih ada sisa saum yang belum diqada boleh tidak diqada? Boleh. Ya masih ada kesempatan malah harus dikejar sisa qadanya. Jangan sampai masuk Ramadan tapi kita masih ada hutang dari tahun sebelumnya. Begitu ya. Kemudian Ustadz, kalau baca Al-Quran apakah harus menutup aurat seperti kita keluar rumah? Ini kata para ulama, ya itu diperbolehkan bagi wanita ya tidak memakai aurat, tidak memakai apa, tidak menutup aurat. Baca Quran misalkan nggak pakai kerudung bagi perempuan, asalkan menutup yang penting-penting ya auratnya. Kita pakai baju tutup, ya nggak pakai kerudung baca Quran di dalam rumah boleh tidak boleh? Ya boleh. Ya. Kalau berbicara boleh, boleh ya tadi. Tapi kalau dari berbicara adab, nah kita bisa melakukan pakai hijab dulu. Tapi ala kulihal boleh, selama memang di situ tidak ada orang yang non muhrim. Ya selama anggota keluarga kita semuanya gitu ya masih muhrim, kita itu boleh. Ya begitu ya. Ustadz kalau setelah nisfu Sya'ban nggak boleh puasa sunnah Senin Kamis lagi. Kalau Bunda terbiasa melaksanakan saum Senin Kamis, tidak masalah, nggak apa-apa. Ya, biasanya dia Senin Kamis ya, misalkan kita biasanya Senin Kamis melaksanakan saum, setelah nisfu Sya'ban kita saum, boleh. Boleh hukumnya. Yang tidak boleh adalah orang yang nggak pernah puasa sama sekali, kemudian dia berniat puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban ke sana, ya setelah pertengahan bulan Sya'ban itu yang tidak diperbolehkan. Khusus bagi mereka yang rutin berpuasa itu boleh. Bahkan kan sebetulnya 1 hari 2 hari menjelang puasa, 1 hari 2 hari menjelang puasa itu bisa menjadi haram berpuasa, tapi khusus bagi orang yang rutin berpuasa itu spesial, itu diperbolehkan. Rajin dia puasanya, Daud misalkan, Senin Kamis misalkan, itu diperbolehkan. Khusus bagi mereka yang rajin berpuasa. Tapi kalau nggak rajin gimana? Nggak bisa. Tidak bisa. Begitu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, intinya bisa seperti itu ya. Mohon maaf tadi kalau ada pertanyaan yang di atas yang belum terjawab karena ini sudah chatnya sudah ke ini ya, ketumpuk dengan yang lain. Gitu ya. Masya Allah. Buat bayar hutang masih boleh ya, buat bayar bayar hutang, buat bayar kodok masih boleh. Khusus untuk kodok boleh juga. Karena kan kodok itu hutang, kewajiban kita dan itu harus ditunaikan. Boleh ya kalau untuk kodok. Ya, bahkan sehari 2 hari kodok boleh. Ustadz bukannya Nabi Muhammad memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, bahkan pernah 1 bulan full, yaitu Nabi Muhammad SAW karena Rasulullah terbiasa saum. Terbiasa saum dan Rasul di hadis yang lain tadi ya mengatakan ada ketentuannya khusus di bulan Sya'ban. Gitu ya. Kalau orang nggak terbiasa saum, kalau sudah pertengahan bulan itu tidak boleh dilakukan. Makanya kalau dari awal, kalau mau di awal tuh dari tanggal 1 sampai 15 itu perbanyak karena sudah banyak saumnya, terbiasa saum nanti bisa dilakukan. Assalamualaikum Ustadz, sholat tasbih setiap hari nggak apa-apakah manfaatnya ya boleh? Sholat tasbih itu dikatakan para ulama, ikhtilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan ada sholat tasbih itu, ada yang mengatakan tidak ada. Ada yang mengatakan tidak ada. Ya, kalau kita lihat dari segi dalilnya, dari segi hadis sahihnya atau hadisnya itu dhaif. Ya, di situ ada dhaif. Ya, hadisnya itu lemah sekali dari segi termasuk yang salatnya yang majhul dari segi gerakan dan dari segi bacaan. Ya, dan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, kalau Nabi sudah melakukan mungkin sudah diperintahkan sholat tasbih itu, tapi ternyata kalau kita lihat Rasulullah SAW tidak melakukannya. Begitu ya. Jadi kalau dirutinkan setiap hari ya tidak perlu begitu. Ya, sholat tasbihnya tadi tidak ada panduannya dari Nabi SAW, jadi sudah tidak perlu dilakukan baik sendirian maupun berjamaah. Perbanyak sholat sunnah saja. Ya, sholat sunnah yang sudah benar-benar dianjurkan oleh Nabi. Sholat sunnah mutlak ya, perbanyak saja. Begitu ya. Nah, untuk sholat sunnahnya.
Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sholat sunnah awabin bagus, boleh dilakukan. Ya, itu dianjurkan, sholat sunnah awabin. Ya, sunnah taubat pun sama, tidak boleh dirutinkan. Ya, menurut riwayat hadis riwayat Bukhari itu ada keterangannya sholat sunnah taubat. Tapi sholat sunnah taubat itu nanti ada keterangannya, ada tata caranya, pelaksanaannya itu. Bagaimana caranya nanti ketika seseorang sedang melakukan dosa yang sangat besar sekali, dia melakukan dosa yang sangat besar sekali, kemudian dia nanti berwudu, mandi besar, setelah mandi besar baru sholat bisa. Sholat 2 rakaat, sholat sunat taubat. Syaratnya tadi satu dosanya dosa besar, kemudian harus mandi janabah dulu, mandi junub dulu, yang membersihkan dosa-dosa tadi, kotoran-kotoran baru sholat 2 rakaat. Itu baru namanya sholat taubat. Begitu ya, dan tidak bisa dirutinkan. Ya, tidak bisa dirutinkan. Sesekali saja. Ya, Ustadz kalau saya banyak dosanya gimana? Oh berarti banyak istighfar saja. Ya, banyak istighfar saja. Ustadz membaca Al-Quran untuk yang sudah wafat akankah sampai pahalanya membacakan Al-Quran ya? Insya Allah kalau orang tua kita mereka sudah wafat pahalanya akan sampai kepada mereka dan bukan hanya bacaan Quran saja, semua amal solih yang kita lakukan ya otomatis mengalir kepada orang tua kita, pahalanya sampai. Begitu ya. Kalau kemarin bulan Rajab puasa, tapi bulan Sya'ban belum. Tapi kalau mau puasa menjelang Ramadan boleh enggak? Tadi kalau biasanya berpuasa, ya sering berpuasa tidak masalah. Tapi kalau nggak pernah puasa sama sekali, nggak pernah puasa sunnah sama sekali itu yang tidak boleh. Begitu ya. Awabin boleh 2 rakaat apa harus 6 rakaat? Ya tidak harus 6 ya, 2 pun tidak masalah. Kalau ada teman yang wafat terus kelompok teman membacakan Al-Quran apakah boleh? Teman yang wafat terus teman-temannya itu membacakan Al-Quran ya apakah boleh? Ya, hadiahkan hataman Al-Quran untuknya, bacaan Al-Quran untuknya tidak masalah. Ya, kata para ulama termasuk Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala tidak mengatakan bahwa bacaan Al-Quran yang diniatkan untuk orang yang sudah wafat pahalanya sampai, pahalanya mengalir. Begitu ya. Begitu insya Allah ya, mudah-mudahan ini jadi kebaikan bagi kita semua ya. Amal jariah bagi kita semua. Ya. Itu nanti hukumnya ihda'us sawab ya, menghadiahkan bacaan. Walaupun nanti ada ulama yang juga mengatakan tidak akan sampai, ada juga pendapat. Nah, kita menghargai pendapat itu karena pendapat itu kan ada dua. Ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Ya. Kenapa tidak sampai? Karena yang berpendapat tidak sampai bacaan Al-Qur'an itu karena bagi dirinya ya, kita pun belum tentu tahu ini pahala kita itu diterima atau tidak bacaan Quran kita. Terus kita mau hadiahkan kepada orang lain. Itu menurut pendapat yang tidak sampai. Menurut pendapat yang sampai, insya Allah. Ya. Ya. Pak Ustadz, menurut Ustadz Fulan, tidak apa-apa sholat taubat dirutinkan. Ya, yang kita ikuti adalah bukan Ustadz A, bahkan bukan saya. Ya, bukan Ustadz Fulan, Ustadz Fulana, Ustadzah Fulana, bukan. Yang kita ikuti adalah dalil dari Nabi SAW. Ya, sebaik-baik manusia siapa? Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia adalah Rasulullah dan sebaik-baik yang mesti kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Tapi kan itu Nabi Ustaz. Nabi kan tidak sholat sunat taubat. Ya, Nabi kan tidak banyak dosanya. Kata siapa? Dalam tanda petik ya. Nabi pun Rasulullah merasa banyak dosa sehingga akhirnya istighfarnya setiap hari 70 kali. Tentu Rasulullah dijaga dari dosa, maksum Rasulullah SAW tidak berbuat dosa, tapi Rasul masih merasa, ya Allah saya banyak dosanya, akhirnya beristighfar 70 kali dan Nabi tidak melaksanakan sholat sunnah taubat itu. Ya. Dan kalau Rasulullah dan kalau sholat taubat itu dianjurkan pasti Rasulullah sudah memerintahkan para sahabat untuk melaksanakannya. Dan mungkin para sahabat pun udah melaksanakannya. Dan mungkin tabi'in akan melaksanakannya. Dan mungkin tabi'ut tabi'in akan melaksanakannya. Begitu ya.
Generasi 3, generasi terbaik pasti melaksanakannya. Ustadz, tapi kan saya banyak dosanya. Cukup beristighfar. Banyak-banyak beristighfar meminta ampunan kepada Allah. Dan banyak menghapus dengan sholat sunnah mutlak saja. 2 rakaat sholat sunnah saja mutlak. Ya, tidak harus pakai embel-embel sholat ini, sholat ini, sholat ini. Ya, karena sholat itu, syariat sholat itu harus ada dalilnya. Ya, misalkan sholat apa saja, kan ada sholat itu diatur. Sholat gerhana, sholat apa lagi? Ya, sholat gerhana, sholat istikharah itu ada. Kemudian sholat apa lagi? Perintah istisqa ada dari Nabi SAW. Sholat qiyamul lail, sholat witir. Ya, ya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi tidak perlu dirutinkan. Ya, banyakin apa? Salat qiyamul lail saja. Ya, salat qiyamul lail saja. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam fatahajjat bihi, dan kalian bertahajudlah dengannya. Bihinya itu kemana? Ke Al-Quran. Jadi sibukkan dalam qiyamul lail kita dengan qiyamul lail kita dengan apa? Perbanyak salat ya. Nah, apakah sholat hajat termasuk mutlak? Nah, beda lagi. Ada juga biasanya kita, Ustadz saya sholat hajat. Kalau menurut saya tidak perlu diniatkan ini sholat hajat gitu. Tapi setiap sholat adalah hajat kita. Setiap sholat adalah hajat kita. Hanya di Indonesia yang banyak ya nama sholat-sholat itu. Ada sholat hajat, ada sholat ini, sholat itu. Padahal ya syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah memudahkan memudahkan syariat kita ya. Ya, Masya Allah ya. Ya, Masya Allah. Jadi sholat hajat ya, sholat adalah hajat. Semua sholat adalah hajat. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, begitu ya. Itu memudahkan kita insya Allah. Baik. Jadi berdoa saja tadi ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan di sebagian malam bertahajudlah dengan Al-Qur'an. Jadi aktivitas yang paling ditekankan dalam qiyamul lail kita adalah bagaimana caranya kita bisa qiyamul lail dengan bacaan Al-Qur'an yang panjang. Bihi, kalian bertahajud dengannya, dengan apa? Dengan Al-Qur'ani. Bihinya itu kepada Al-Qur'an. Makanya aktivitas tahajud itu harus banyak apa? Harus banyak dengan Al-Quran. Berdiri malam yang panjang dengan Al-Quran. Ya. Kalau kita benar-benar mengamalkan Al-Quran ini dan membaca Al-Quran di dalam sholat malam kita, tidak ada waktu lagi dengan sholat-sholat yang lain. Gitu ya. Kan ada Ustadz saya qiyamul lail itu biasanya sholat syukur wudu. Setelah sholat syukur wudu sholat taubat. Setelah sholat taubat sholat hajat. Setelah sholat hajat baru qiyamul lail. Qiyamul lailnya banget sedikit. Padahal qiyamul lailnya dari awal itu bisa dilakukan. Jadi hemat saya kita bisa melakukan apa? Sholat syukrul wudu ada ya, dijelaskan keterangannya dari Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Bilal, setelah wudu melaksanakan syukrul wudu. Setelah itu baru qiyamul lail, dan Nabi qiyamul lailnya panjang sekali. Ya, panjang sekali, Masya Allah ya. Jadi banyakin baca Al-Quran, hatamkan Al-Quran di dalam sholat. Hatamkan Al-Quran di dalam sholat. Baca Al-Quran yang panjang di waktu malam di dalam sholat. Boleh tidak pegang Al-Quran sambil baca Quran, sambil sholat gini? Boleh. Ya, boleh. Begitu ya. Ustadz, jika saya sholat malam, ayat-ayat dibaca Al-Quran dengan melihat, tadi nyambung pertanyaannya, boleh. Jawabannya boleh ya. Kita sambil sholat, baca Quran, dihatamkan di dalam sholat kita. Apalagi nanti bulan Ramadan, ya, banyakin menghatamkan Quran di dalam sholat. Begitu ya. Ustadz, kalau tahajud baca surat Qurannya dengan HP boleh tidak? Boleh, tapi catatannya paket datanya harus dimatikan. Ya, paket datanya harus dimatikan. Kalau nggak dimatiin nanti muncul notif. Ya, muncul notifikasi. Oh, nanti ini lagi baca Quran, tiba-tiba ada notif grup dan sebagainya, kita jadi buka ya. Jadi dimatikan dulu, pastikan kita benar-benar hanya membuka Al-Quran. Ya, apalagi misalkan Ustadz saya tuh berat gitu ya, baca Qurannya berat atau besar, nggak kelihatan. Kalau di handphone kan bisa diatur ya tulisannya jadi besar, itu boleh.
Begitu. Ya, Masya Allah. Kemudian bacaan Qur'annya panjang, jumlah rokaatnya enggak banyak dong. Betul, kalau Nabi ya. Makanya Rasulullah itu maksimal sholat itu 11 rokaat kan, qiyamul lailnya. Kenapa? Karena memang nggak cukup, karena udah habis dengan bacaan Al-Qur'annya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi Rasul satu rakaat Rasul bisa 5 juz. Ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu satu rokaatnya Nabi yang nggak akan cukup kalau panjang rokaatnya. Kalau banyak rokaatnya ya. Mungkin bisa sampai pagi akhirnya ya. Jadi yang dikejar bukan banyaknya rokaat. Yang dikejar itu bukan banyak-banyaknya rokaat. Bukan. Tapi kualitas kita bersama Al-Qur'annya. Pernah ya Rasulullah mengulang satu ayat saja. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Rasul pernah membaca terus satu ayat itu bisa sampai semalaman. Dan itu boleh. Kita sangat tersentuh dengan satu ayat di dalam Al-Qur'an, kemudian kita baca ulang-ulang, berulang kali kita baca terus menerus, boleh tidak? Boleh. Hanya Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Dia baca lagi. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Karena kita tersentuh dengan ayat itu kita ulang-ulang. Boleh tidak? Boleh. Bahkan pernah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melaksanakan sholat, kemudian membaca surat Al-Zalzalah ayat pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus diulang-ulang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Diulang-ulang terus. Sampai ada sahabat yang dari Ummul Mukminin Aisyah, ya sedang sholat, dia pergi sampai balik lagi melihat masih Ummul Mukminin Aisyah masih terus membaca Idza zulzilatil ardu zilzalaha, terus diulang-ulang. Pertanyaannya, berapa jam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sholat dan bacaannya hanya satu ayat itu? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi boleh ya diulang-ulang. Ustadz, bila dalam kondisi sedih ayat apa atau surat apa yang dibaca? Kalau kita lagi sedih supaya sedihnya hilang, maka baca surat Yusuf. Karena kata Nabi, surat Yusuf itu bisa menghilangkan berbagai macam jenis kesedihan. Begitu ya. Kapan batas waktu akhir sholat tahajud? Ya, yang paling aman 1 jam sebelum ini ya, 1 jam sebelum subuh atau 1 jam ya terakhir ya sebelum subuh. Itu walaupun masih boleh ya. Walaupun nanti ada juga yang mengatakan ini ya, mengatakan tentang sholat itu ya menjelang sholat subuh pun masih bisa kalau memang sempat. Ustadz, kalau sholat sambil pegang Al-Quran itu untuk sholat wajib dan sunnah atau hanya sholat sunnah saja? Sholat sunnah saja. Baca Al-Quran ketika sholat itu bolehnya hanya sunnah saja, kalau wajib tidak. Tidak boleh kita wajib itu ibaratnya melihat Quran gitu ya, nggak boleh. Kalau sholat wajib khusus nggak boleh. Tapi kalau sholat sunnah itu diperbolehkan. Ustadz, apa ada dalil tentang mengganti atau sholat yang telah tertinggal di masa lalu? Sudah pernah kita bahas ya, tidak ada begitu. Ya, tapi diganti dengan sholat sunnah yang lain. Dengan niat itu bisa mengganti, dengan niat ya mudah-mudahan Allah ganti dan tutupi. Begitu ya. Kemudian Ustadz, boleh tidak baca Quran dalam sholat dan setiap rakaat satu ain? Boleh. Ya boleh. Ya bagusnya malah satu ain. Kenapa satu ain? Karena satu ain itu satu tema. Ya, ain ke ain itu kan tema. Temanya tentang berbicara tentang apa, di situ bab tentang apa, ya boleh. Supaya tidak terputus-putus atau tidak terpotong pembahasannya. Begitu ya. Boleh dibaca. Begitu. Kalau sholat sunnah boleh kita baca sambil pegang Al-Quran gitu ya. Duha boleh, qiyamul lail boleh. Tapi kalau untuk ini ya,
Untuk sholat wajib tidak. Sholat taubat boleh setiap waktu, ya tadi sholat taubat kita sudah bahas ya, dasarnya dulu boleh atau tidaknya. Sesekali saja ya, dan dilakukannya di waktu-waktu yang tidak haram untuk sholat. Dan hanya sesekali saja, tidak dirutinkan. Begitu ya. Wallahu alam bissawab. Nah, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam terus belajar. Besok kita ketemu lagi ya, dalam kajian Quran, Tadabbur Quran harian halaman 123 berarti ya besok insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Jazakumullahu khair kepada ayah bunda abang kakak sekalian yang sudah istiqomah hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Jangan lupa juga bagi yang belum follow, jangan lupa untuk follow terlebih dahulu akun ini dengan cara mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas supaya bisa terus mendapatkan siaran atau sajian live kita setiap harinya. Baik, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.